Tadi kalau las nggak ada lubangnya ya, jadi AE-nya langsung A gross dikalikan U aja ya, karena kan A netnya sama dengan A gross ya. Pak Ril mau nanya. Ya, silakan. Itu tuh tadi yang nilai omega sama nilai pi-nya itu berbeda tiap jenis ininya atau gimana, Pak? Ya, tergantung gaya dalamnya satu, apakah tarik, tekan, lentur, dan kondisi kegagalannya. Jadi semua yang begini harus cek dulu V-nya berapa untuk kasus yang ini. Ya. Kasusnya apa nih? Fraktur tadi kan. V-nya punya sendiri, omeganya sendiri. Tadi kasusnya yield, V-nya ada lagi, omeganya ada lagi. Jadi itu setiap kegagalan. Ya. Setiap mode kegagalan punya V dan omega sendiri-sendiri. Untuk tarik hanya dua itu. Satu yield, satu fracture. Kan kegagalannya cuma dua. Ya. Jadi pasangannya tadi V yang 0,9 dengan omeganya 1,67. Atau yang ini V-nya 0,75 atau omeganya 2. Gitu. Ini ya, sekalian bisa dilihat di sini. Ada plat. Jadi yang ditariknya plat. Ini katanya P-nya yang belum tahu karena gayanya yang dicari ya. Begitu terus nah, gitu. Ini plat PL itu plate biasanya ya, disingkatnya PL setengah kali 5 inch. Kalau ada plat setengah kali 5 inch, kira-kira yang ini yang setengah atau yang 5? Yang ini, yang kelihatan ini. Yang ada sambungan bautnya ini. Yang setengah atau yang 5 inch? Setengah, Pak. Setengah ini? Terus 5-nya ke sana gitu? Enggak ding Pak, itu yang 5. Ini yang 5 mestinya ya. Kalau seperti ini plat, yang kecil ini pasti tebalnya ya. Dan kalau kayak gini tebalnya pasti kelihatannya ke sebelah sana. Gitu. Nggak mungkin lah naruh baut di sisi tebalnya ya. Jadi ini mestinya yang 5, setengahnya ke dalam papan tulis ya. Oke. Terus apalagi yang diketahui? Jadi platnya setengah kali 5, ini gaset plate, namanya gaset plate ya. Gaset itu penyambung ya. Gaset plate 5/8 inch ya. Jadi ini tebalnya, kalau cuma begini kan tebalnya, ukurannya nggak penting. Tebalnya pun saat ini masih nggak penting, nanti pas di sambungan, pas di minggu depan baru kepakai ini ya, pas shear block baru ketemu ya. Jadi biar aja, ini informasi ini tidak akan terpakai saat ini. Jadi ini tebalnya setengah, numpang ditempelkan ke plat yang tebalnya 5/8, jadi lebih tebal ya. Plat penyambungnya di ujung lebih tebal. Terus ada lubangnya ukurannya berapa nih? Oh, ini yang diketahui bautnya. Oh, itu belum saya sampaikan ya. Nanti saya sampaikan. Ini 4 baut. Diameternya mana tadi? Diameternya 5/8 inch juga. Oke. Nah, sebelum maju terus, karena ini ada yang diketahui bautnya, mungkin harus disampaikan ini dulu. Jadi diameter lubang untuk baut itu, biasanya lubangnya dibuat duluan ya, kalau di struktur baja ya, dibor dulu gitu. Mau dipasang pakai baut berapa waktu desain, lalu lubangnya dibor. Nah, dibornya itu biasanya lebih besar 1/16, ingat saya 1/16, mudah-mudahan saya nggak salah. Ya, 1/16 ya. Jadi kalau bautnya 5/8, lubangnya itu dibuat 1/16 inch lebih besar. Ya. Jadi diameter lubang DH, H itu hole ya, itu sama dengan diameter baut ditambah 1/16 inch. Ya. Lalu, masih ada lalunya.
Ini disebutnya diameter nominal lubang ya. Jadi kalau 5/8 ditambah 1/16 jadi berapa itu? 10 jadi 11/16. 11/16 inch. Nah, tapi untuk analisis tarik karena kita sedang membahas elemen tarik, pinggiran lubang ini itu dianggap ada yang rusak ya. Karena entah karena mengebornya atau karena ini bisa dibor atau bisa dipunch gitu ya. Ada kayak pembolong kertas itu tapi untuk baja ditekan begitu sehingga dia langsung berlubang. Nah, pinggirannya setebal 1/32 inch itu dianggap tidak bekerja ya. Karena rusak gitu ya pas pinggiran ini. 1/32 inch. Akibatnya diameternya berkurang maksudnya. Atau diameter lubangnya jadi bertambah gitu ya. Diameter penampang batangnya berkurang lagi 1/32 inch di masing-masing sisi ini, tapi karena ada 2 sisi jadinya nambah lagi diameter lubangnya. 2 kali 1/32. Ya. Jadi ini diameter bautnya nambah 1/16, 2 kali 1/32 adalah 1/16, tambah 1/8 inch ya. Ya, untuk perhitungan kapasitas tarik ya. Nanti kalau pas kita ketemu sambungan, yang sisa ini nggak dipakai ya. Ya, yang rusak 1/32 inch di pinggirannya nggak dipakai. Nah, jadi sekarang diameter baut tambah 1/8, jadi kalau 5/8 diameter lubangnya jadi 6/8 jadi 3/4 ya. 3/4 inch jadinya. Nah, provisi dari IEC kalau dB-nya besar atau pakai sama? Oh, besar sama. Kalau bautnya lebih besar daripada 1 inch, ininya nambahnya jadi lebih besar. D-hole-nya jadi tambah dB ditambah 3/16 inch. Jadi ada tambahan dikit kalau dia baut di atas 1 inch ya. Jarang dipakai sih baut 1 inch, mungkin untuk build up ya. Oke, jadi diameter lubang yang kita pakai untuk perhitungan sekarang adalah 3/4 inch ini. Ada 4. Pertanyaannya, tentukan design strength. Saya ambil istilahnya langsung dulu aja. Nah, kalau disebut design strength itu, ini maksudnya PU ya. VPN, maaf. VPN yang LRFD. Yang kanannya, yang ini. Ini tuh disebutnya design strength. 1. Terus ditanya lagi juga allowable strength. Kekuatan izin. Nah, kalau nyebutnya allowable strength, itu yang sebelah sini. Yang PN dibagi omega. Jadi ini maksudnya PN per omega, standar desainnya atau prinsip desainnya AST. Ya. Jadi dua-duanya nih, soalnya minta dua-duanya. Oke. Ya, itu yang diminta oleh soalnya. Jadi ada batang begini, gaya tariknya nggak tahu karena yang ditanyakan kapasitasnya ya. Nanti kalau tahu gaya tariknya, kita tinggal bandingkan, terus kita bisa bilang memenuhi syarat atau tidak. Ya, sekarang cuma kekuatannya saja. Kita harus cek semua kegagalannya. Kita lihat kegagalan yield dulu ya. Yield itu kita bicara penampang utuh, bukan daerah sebelah sini ya. Jadi yang utuh. PN-nya adalah F yield. Oh, mutunya apa ya? Nggak disebutkan. A36. Oh ya. Bajanya A36 ya. A36 artinya F yield-nya 36 KSI. FU-nya 58 KSI ya. Mutu bajanya A36. Jadi
kekuatan nominalnya untuk kegagalan yield itu adalah F yield dikalikan A gross, ya, dikalikan luas penampang utuh. F yieldnya 36 KSI. A grossnya luas utuh, tinggal dikalikan saja, setengah kali 5. Ya. Setengah kali 5. Angkanya jadi, oh di sini ada hitungannya kayaknya. 90. 90 ini KSI dikalikan inch kuadrat jadi kips ya. 90 kips. Ini PN-nya sama, mau pakai ASD ataupun LRFD, kekuatan nominalnya segini. Bedanya hanya di faktor V atau omega. Jadi untuk LRFD, VPN-nya 0,9 kali 90 sama dengan berapa di sini? Oh, ini belum dicari ya. Ya oke, kalau gitu nanti dulu ya. Jadi di buku ini enggak masing-masing, tapi agar ini angkanya mungkin lebih baik masing-masing ya. Jadi bisa saja Anda kumpulkan dulu semua nominalnya, terus nanti cek masing-masing gitu. Tapi kan nilai fee-nya beda-beda ya, jadi belum tentu yang terbesar juga yang menentukan ya. Jadi lebih baik kita hitung ya, kalau di buku dia langsung aja. VPN-nya adalah 0,9 kali 90 itu berapa? 81 ya. Kips. Kalau pakai ASD, PN per omeganya adalah 90 per 1,67. Ini angkanya (54) ya. Kips ya. Jadi kalau hanya memperhatikan kegagalan yield sudah dapat nih. Design strength-nya segini 81 kips, allowable strength-nya 54 kips. Tapi kan bukan hanya ini ya. Bisa saja kegagalan yang lain ya. Jadi nanti yang menentukannya pasti yang design strength-nya lebih kecil di antara waktu yield atau waktu fracture ya. Kegagalan fracture. Oh, di sini di soal ditambahkan ya. Anggap AE sama dengan AN, di sini ada tambahannya. Karena belum diminta mencari faktor shear lag ya. Meskipun ini sebenarnya nggak shear lag ya, karena ini sudah bersambung ya, tapi soalnya bilang begitu. AE sama dengan AN ya, artinya U-nya sama dengan 1. Kegagalan fracture, PN-nya adalah FU kali AE ya. A efektifnya gimana nih? Kalau kayak begini dikurangi berapa lubang? AE. Jadi kita hitung AE-nya dulu. AE sama dengan luas awalnya tadi yang setengah kali 5. Kali 5 dikurangi berapa? Diameter lubang yang digunakan untuk perhitungan adalah yang ini. 3/4 ini ya. Dikurangi berapa mestinya? Luas satu lubangnya 3/4 kali tebalnya mestinya ya. 3/4 dikalikan tebalnya setengah ya. Ini diameter lubang dikalikan tebalnya. Jadi pengurangnya segini. Dikurang berapa? Dikurang 2 atau dikurang 4? Kayaknya 2 deh, Pak. Kayaknya 2. Kenapa 2? Karena yang berpengaruh sama tarik cuman 2 lubang. Alasannya bukan itu ya. Jadi semuanya pengaruh terhadap tarik ya. Jadi asumsinya gaya tariknya nanti pindah dari batang tarik ini ke gaset melewati 4 lubang ini. Tapi kita kan bicara penampang ya. Jadi kalau penampang utuh itu ya di sini, gaya dalamnya berapa, di situ, begitu. Di semua ini kita harus periksa ya. Ya di sini semua kan kita tahu gayanya sama, penampangnya sama ya. Ngitungnya cukup sekali, nggak usah berulang-ulang ya. Ini juga demikian, kita bisa hitung di sini.
atau di sini penampangnya ya. Karena gaya tariknya kan ke arah sana ya. Jadi ini dengan ini itu penampang yang berbeda. Artinya Anda nggak bisa ngurangin luasnya dengan 4 lubang gitu. Satu potongan penampang cuma kena 2 lubang pas yang di sini ya. Jadi pengurangnya 2 ya. Kalau mau ngecek yang di sini sama aja pengurangnya juga 2 ya. Jadi ini mewakili kedua-duanya ini, salah satu di antara keduanya. Jadi duanya karena itu ya. Jadi dalam arah sana penampangnya itu harus ya satu potongan begitu. Nanti setelah ini atau minggu depan kita akan lihat kalau polanya nggak begini ya, miring-miring gitu. Lubangnya bisa saja begitu gitu misalnya. Nah itu perlu ada modifikasi dikit. Ya. Karena kalau kayak gini kalau dihitung begitu paling cuma 1 ya. Di setiap potongan cuma 1. Tapi ada kemungkinan dia fracture-nya miring. Nah itu buat minggu depan aja. Tapi kalau sekarang, kalau seperti ini, di satu penampang hanya 2 lubang yang mengurangi. Jadi ini pengalinya 2. Ini 2,5, nilainya berapa ini? Dikurangi, ini 3/8 ya. 2-nya dengan ini habis, kurangi 3/4 berarti ya. Jadi dapatnya 1,75. 1,75 inci persegi ya. Jadi kita pasang di sini. PN-nya jadi 58. Tegangan ultimate-nya dikalikan dengan 1,75. Angkanya 101,5. Ya, kips ini ya. Nah, tadi kalau kita ngitung ini 90, ini 101,5, kita tidak bisa menyimpulkan yang 90 ini menentukan ya. Karena nilai V dan omeganya berbeda ya. Jadi yang ini harus kita hitung dengan nilai V dan omeganya sendiri ya. Jadi setelah ini kita cek lagi LRFD. Karena ini kegagalan fracture, kita pakai V untuk fracture. VPN-nya V-nya 0,75, jadi VPN-nya adalah 0,75 kali 101,5 kali 0,75, dapatnya 76,1 kips. Tadi 81 ya. Jadi yang menentukan pasti yang lebih rendah ya. Jadi kapasitas design strength-nya itu ya ini ya. Untuk LRFD kapasitas dari sambungan ini hanya 76,1 kips ya. Jadi nanti kombinasi gaya tariknya dari beban dari strukturnya harus lebih kecil dari ini. Itu 76,1. Kalau pakai ASD PN per omeganya sama dengan 101,5 per 2 ya. Ini 50,75 kilonewton. Ini juga lebih kecil dibanding 54 ini. Jadi yang menentukan yang ini allowable strength-nya adalah 50,75 kilonewton. Artinya nanti kalau ini bagian dari struktur dengan pembebanan tertentu, kombinasi pembebanan itu dengan kombinasi pembebanan ASD harus menghasilkan gaya tarik di sini kurang dari 50,75 kilonewton. Kalau tidak, artinya batang ini dan sambungannya tidak memenuhi syarat. Pak, maaf Pak, ingin bertanya Pak. Ya, silakan. Mengenai LRFD dan ASD itu, apakah pada satu kasus biasanya kita memakai dua hal tersebut atau memang biasanya kita pilih salah satu? Pak? Kalau di aktualnya Anda pilih dari awal ya, karena ini kan karena soal minta 2 itu kita kerjakan 2. Tapi kalau Anda misalnya desain bangunan, kalau 2 begini nih panjang kerjaannya nih. Pertama load faktornya jadi banyak kan, load faktor, load kombinasinya jadi banyak. Karena tadi kan D tambah L itu untuk ASD atau 1,4D sama 1,2D tambah 1,6L. Biasanya di depan kita hanya langsung menentukan mau pakai LRFD atau ASD. Dan AISC mengizinkan itu.
Jadi kalau sudah lolos dengan salah satu saja dari awal sampai akhir bangunan Anda, sudah oke, itu memenuhi syarat. Ya. Hanya satu. Ya. Rasanya nggak ada orang yang menjalankan dua-duanya sekaligus. Nah, di soal karena skopnya sudah sangat kecil, tidak bangunan utuh, ya ini mah bisa saja dua-duanya karena ya gampang begini. Biasanya hanya salah satu. Ya. Gitu. Ini kalau kayak begini, ini 76 dan ini 50,75, belum tentu kalau pakai ASD ini bisa lebih kecil ya penampangnya ya. Karena 50,75 ini tergantung kombinasi beban yang mana gitu ya. 76,1 ini jangan-jangan ada beban hidup di dalamnya yang harus dikalikan 1,6. Wah, bisa-bisa beda ini ya. Jadi kita nggak bisa menyimpulkan ini 76, ini 50, oh berarti ASD lebih hemat ya. Tidak seotomatis itu. Harus lihat beban-beban yang menyebabkan PU atau PA-nya itu tadi ya. Pembandingnya. Tapi kalau pertanyaan tadi awalnya ya enggak, dari depan biasanya dipilih satu. Baik, terima kasih Pak.